Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tutorial untuk insert data ke dalam database MySQL dengan nanti sumber datanya itu berasal dari file dengan format CSV dengan menggunakan Node.js. Nah, mungkin saat ini teman-teman sedang memiliki studi kasus ya, ataupun, misal task, misal di pekerjaan, di sekolah, ataupun di yang lainnya, yang mana untuk studi kasus tersebut itu teman-teman perlu melakukan upload data nih ya, misal upload data dalam bentuk format CSV, yang mana data-data yang ada di dalam CSV itu perlu kita insert ke dalam database. Misal salah satu contohnya itu di sini kita akan menggunakan database MySQL. Di video kali ini kita akan mencoba nih untuk melakukan insert data sekitar 100.000 data. Kita akan lihat nanti apakah aplikasinya itu akan crash, timeout, atau error yang lainnya. Untuk requirement-nya sendiri yang pertama di sini nanti kita akan menggunakan Node.js. Yang perlu digarisbawahi di sini saya akan menggunakan metode stream. Jadi nanti dapat disesuaikan saja dengan bahasa pemrograman yang teman-teman gunakan, misal di Go, PHP dan lain sebagainya. Kenapa sih saya menggunakan stream? Yang pertama itu dengan menggunakan stream kita dapat membaca datanya itu baris per baris ya, atau potongan per potongan. Kalau kita tidak menggunakan stream itu, ya nanti berarti kita perlu menunggu semuanya itu terbaca baru dapat kita lakukan eksekusi. Kalau kita menggunakan stream itu kita dapat membaca datanya itu baris per baris ya. Lalu yang kedua itu dari sisi memori juga lebih ringan ya dibandingkan kita tidak menggunakan stream. Kenapa? Karena jika kita tidak menggunakan stream itu nanti dari sisi penggunaan memori itu dia akan langsung cukup besar ya. Beda dengan kita menggunakan stream. Dengan menggunakan stream itu nanti kita akan menggunakan memori itu secara potongan per potongan ya. Jadi seharusnya akan lebih efisien dan ringan dibandingkan dengan kita tidak menggunakan stream. Sebenarnya di stream ini tuh selain kita membaca data, kita pun dapat menulis data ya dengan menggunakan stream. Yang kedua untuk database-nya di sini saya menggunakan MySQL. Lalu untuk package atau library yang saya gunakan agar dari Node.js-nya itu dapat terkoneksi dengan database MySQL. Di sini saya menggunakan package MySQL-nya itu langsung ya, jadi tidak menggunakan ORM. Lalu untuk membaca file CSV-nya, di sini saya menggunakan fast CSV. Salah satunya karena sudah terdapat fitur untuk stream ya. Nah nanti ini bisa dapat disesuaikan dengan package-package yang teman-teman biasa gunakan. Dan yang terakhir itu untuk file CSV-nya sendiri saya akan mendownload nih dari website extend class. Nanti saya akan buat sekitar berarti 100.000 data ya. Oke, selanjutnya kita langsung simulasikan saja. Ini kita buat tutorial insert data CSV ya ke MySQL dengan Node.js. Sini saya menggunakan Visual Studio. Nah ini kita langsung masukkan saja terminal, new terminal, git bash. Pertama kita akan install untuk package MySQL-nya. Kita gunakan min-save agar tersimpan di package.json-nya. Yang kedua ini untuk membaca CSV-nya ya.
Selanjutnya di sini kita akan membuat untuk ini ya, untuk dummy filenya. Kita hapus, ini kita ganti name saja. Kita mulai dari 1, kita generate. Kita tunggu untuk proses generate-nya, cukup membutuhkan waktu ya, karena cukup besar juga filenya, sekitar 100.000. Setelah selesai kita copy saja, kita di sini saya beri nama data.csv. Oke, ini selesai. Kita buat database-nya, misal node.csv. Kolomnya 2, table name-nya misal user. Ini ID, name, varchar 255, auto increment, save. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini, kita buat file dengan nama index.js seperti ini. Pertama di sini kita buat variabel fastcsv, require-nya berarti ke fastcsv-nya ya. Di sini kita akan menggunakan fs nih, file stream, bawaan dari Node.js-nya. Lalu kita akan gunakan MySQL, require MySQL. Kita akan buat koneksinya ya, create connection seperti ini. Hostnya kita isi localhost, usernya root, passwordnya saya buat kosong. Nanti ini disesuaikan ya dengan akses ke database yang teman-teman gunakan. Database-nya tadi itu node.csv seperti ini ya. Kita buat satu variabel batch. Batch ini tuh kita definisikan ya. Kita akan melakukan insert data ke database-nya itu ketika datanya ada berapa. Sini saya buat misal 1000 ya. Kita buat untuk variabel menampung datanya. Nah, jadi di sini nanti kita akan melakukan insert data tidak satu-satu ya, tapi bisa kita bilang menggunakan metode bulk insert. Kenapa? Karena kalau kita insert satu-satu itu ya otomatis kan kita akan tutup buka koneksi ya, yang mana itu tuh ya cost-nya cukup mahal juga nih. Jadi di sini untuk melakukan efisiensi kita akan melakukan insert data. Di sini saya setting per 1000 ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita buat read stream fs.create read stream-nya dari file yang data.csv ya ini. Di sini saya buat parser sama dengan fastcsv.parseStream. Streamnya itu berarti dari read stream ya, seperti ini. Headernya kita true agar nanti kita dapat gunakan objek ya untuk parsing datanya. Delimiternya itu tadi koma. Nah, di sini ketika kita sedang membaca data asing, kita gunakan arrow function. Di sini kita gunakan pause dulu ya, parser pause. Kita buat parse data.name ya berarti. Nah, di sini kita akan checking nih. Kalau data insert length-nya itu belum sama dengan 1000 ya, atau yang kita define di atas, ya berarti kita insert dulu kan. Karena kan kita tunggu sampai dengan 1000 dulu kan. Ini berarti data kita lanjutkan lagi ya.
resume seperti ini. Nah, di sini misal kalau else-nya itu misal datanya itu sudah 1000 ya, berarti kita insert ke database-nya kan. Insert into user name, value-nya tanda tanya, kita gunakan con.query, query-nya berarti kan SQL, lalu ininya parse datanya, data insert-nya, kita gunakan arrow function saja nih, error seperti ini. Nah, ini kalau ada error ya kita konsol log saja. Kalau tidak ada error, di sini data insertnya kita refresh lagi nih ya dari kosong, lalu kita insert nih dot push parse data seperti ini. Kita lanjut nih parser.resume. Oke, sini kita handle juga nih on, tari ini onnya oke bener ya, on error, ini error, kode error kita konsol saja cukup ya. Konsol lognya ya errornya terakhir ketika telah selesai on end seperti ini. Sudah gak perlu menggunakan asing ya, ini juga gak perlu karena kan kita di sini tidak ada yang asing ya. Saya seperti ini langsung. Nah, di sini raw-nya ya, ada data raw-nya. Kita cek nih, kalau data insert.length-nya itu lebih dari kosong berarti kan perlu ada data yang kita insert kan. Bisa kita copy saja, kita pindahkan. Oke. Nah, cukup ya. Di sini berarti kita tutup aja nih koneksinya, con.n ya. Ini berarti kita konsol log saja nih, selesai dengan total raw ya. Oke, selesai, kita panggil main di sini berarti. Oke, jadi di sini pertama kenapa saya ada pause dan ada resume, karena di sini kita ada pengecekan data ya, pengecekan data. Kalau kita tidak menggunakan pause dan resume ini, khawatir datanya itu bisa kita bilang seperti cepet-cepetan ya. Jadi nanti takutnya ketika insert datanya itu tidak akurat. Nah, di sini tuh kalau data insertnya itu belum sesuai dengan batch yang kita tentukan di sini ya, berarti kita insert ke dalam variabel data insert ini kan. Tapi kalau misalnya sudah 1000 ya berarti kita insert ke database cara bulk insert ya. Lalu di sini kalau ada error kita tampilkan errornya saja, dan terakhir di sini setelah streamnya selesai kita cek juga nih. Kita pastikan kalau memang di data insertnya itu masih ada data ya kita insert dulu ke database. Tapi kalau memang tidak ada ya sudah kita selesaikan saja ya. Dengan total misal nanti ada berapa raw. Kita coba running. Data is not defined di line 22. Oh ini. Kita coba ya. Oke, ini SQL-nya nih ya. Belum ini ya, belum kita tambahkan. Kita coba kembali. Ini juga salah ya. Oke, kita coba kembali. Oke, ini selesai ya. Selesai dengan total berapa nih? 100.000. Coba kita cek ke sini. Oke, ini datanya telah ada. Kita coba cek ya.
Oke, ini udah 100.000, kita coba kembali. Nah, ini ya, kita coba lagi. Kok oke, ini telah bertambah ya, ini juga kalau kita lihat itu sangat cukup cepat ya untuk melakukan insert data ke database-nya. Oke, sekian ya video dari saya bagaimana cara melakukan insert data ke dalam database MySQL dengan menggunakan format CSV. Saran dari saya, kalau memang nanti teman-teman terdapat task seperti ini, saya sarankan untuk ke kliennya itu ataupun ke project manager untuk, format datanya itu menggunakan CSV. Kenapa? Karena agar dapat diproses lebih cepat dan lebih ringan. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sudahlah, mau bagaimana lagi ya. Oke, semoga bermanfaat ya untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.